Yang pertama di sini kita terdapat BPP, modul yang ingin dikerjakan. Misalnya di sini ada jenjang, prodi, terus mahasiswa, dan sampai dosen juga. Oke, di sini ada tugas yang ingin dikerjakan, yaitu kita menggunakan DDL. Kemudian ada beberapa perintah yang harus dilakukan. Jadi yang harus dilakukan di sini adalah kita to DDL, kemudian membuat JML-nya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita coba untuk praktikan. Di sini saya membuat create database. Saya lihat dulu. Di akademik. Coba kita lihat apakah ternyata sudah dibuat. Mungkin kita hapus dulu. Sini kita pakai drop, terus kita buat ini, masukin namanya. Nah, tadi kita hapus dulu. Oke, kita buat dari awal. Oke, kita cari posisi yang bagus. Oke, selanjutnya kita create lagi database-nya. Database-nya itu tadi DBA Academic. Oke. Oke, kita execute, kemudian nanti kita pass, kita gunakan. Oke. Nah, ini sudah masuk ke database-nya. Kemudian kita langsung membuat table jenjang sampai dosen. Ini untuk contoh IRD-nya. Nanti saya masukin beberapa deh. Oke, yang pertama kita buat create table dulu. Create table dan jenjang. Kemudian kolomnya, atributnya apa aja? ID jenjang, kemudian tipe datanya, integer aja. Kita pakai Human identity itu kan satu. Terus primary key kita butuh itu sebagai kuncinya. Kemudian nama, terus varcharnya, tipe datanya itu kita menggunakan varchar, dan jumlahnya 50 untuk jumlah inputan kolomnya, dan kita sudah membuat jenjang. Kita sekarang membuat table lagi, yaitu table prodi. Coba kita cek dulu sebenarnya disuruh yang mana dulu. Prodi, benar prodi. Berarti
kita buat double prodi nih. Oke. Kita buat prodi. Atributnya, kolom-kolomnya prodi integer sama sebagai primary key-nya. Sebagai primary key, kemudian kita di sini kita tambahin nama prodinya, varchar, tipe datanya jumlah 50, dan apa lagi, akreditasinya tipe datanya varchar, dan apa ini, oke. Nah, untuk kita masukin tahun berdirinya, tipe datanya varchar, kemudian ID jenjang, terus integer, tipe datanya range key, untuk kuncinya tadi itu ID jenjang, terus sama reference jenjang, ID jenjang, kemudian di sini kita lanjut untuk membuat create status akademik. Nah, nanti kita membuat create table. Status akademik, dan kita masukin kolom-kolomnya ID status, misalnya integer, identity sama, dan jumlah kolomnya mau berapa nih, oke, untuk kata kuncinya. Oke, kita tambahin lagi kolom selanjutnya, nama kolomnya itu status, akreditasi, dan kita tipe datanya varchar. Oke, tipe data varchar, kemudian jumlahnya 50, dan ya, create table. Pendidikan besar, pendidikan huruf besar kapital, terus kolomnya apa aja nih, ID pasti, untuk primary key ID pendidikan, identity, primary key,
Terus vouchernya, kemudian kita cek dulu. Oke, mahasiswa ya. Readable mahasiswa. Terus kita masukin deh apa namanya kolom-kolomnya. Di mahasiswa misalnya, berarti dia integernya, dia akan ID primary key. Oke, 1,1 primary key. Prodi akreditasi kemudian apa namanya tahun berdiri dan tipe datanya pacar, terus ya terus di jenjang integernya identity integer cukup. Kemudian kita akan nya foreign scale ID jenjang referensi dari mana, dari ID jenjang itu dari jenjang, berarti jenjang sebentar aku pastikan kalau salah jenjang ID jenjang tutup. Oke. Wah, ternyata ada yang salah nih. Untuk penamaan nama prodi harusnya nama mahasiswa, dan beberapa kolom ini menurut saya salah. Jadi di sini saya ingin membedakannya. Nama mahasiswa dulu. MPM dulu deh, MPM. Kemudian tipe datanya varchar, terus status jumlahnya. Ini kita lanjut dengan nama, tipe datanya varchar, kemudian jumlahnya 30, terus kita masukin tempat tipe datanya. Oh iya, di atas ini ada yang salah ternyata, tipe aturan pacar malah pacar, jadi saya benerin. Kemudian masukin yang tipe data 30, terus tepat lagi, terus apa ya, tanggal, tahun masuk,
kita masukin tipe datanya. 4 cukup. ID prodi integer untuk foreign key-nya di status dari status akademik. Kemudian foreign key kita masukin lagi nih kolom ID prodinya dan reference-nya dari tabel mana. Di sini saya mengambil dari tabel prodi, berarti prodi ya, prodi. Dan masukin kolomnya, kolom tabelnya yaitu ID prodi namanya. Dan kita lanjut ke foreign key yang kedua. Nah, di sini ID status dan jam friend. ID berarti dari jenjang ini ada kesalahan pakai ini. Kita buat tabel sebentar, kita ini dulu apa namanya, benerin tadi bukan ID jenjang tapi ID status akademik. Kemudian kita ganti lagi tabelnya itu status akademik. Akademik. Kemudian kolomnya kita samain ID status akademik. Oke, lanjut kita lanjut membuat tabel lagi, tabel create table. Di sini saya mau membuat tabel dosen. Jadi kita masukin namanya dosen dan kita masukin lagi kolom-kolomnya. ID dosen, terus native datanya, kemudian nanti saya tambahin primary key. Primary key, terus kita lanjut ke kolom berikutnya, nama dosen, tipe datanya kita pakai varchar, terus kemudian gelar, kemudian kita masuk ke kolom gelar, tipe data masukin, terus masukin batasannya 200, tempat akhir, kemudian kita masukin tipe datanya, kemudian sebentar ada salah tipe, dan ya lanjut kita masukin angkanya, angka apa sih namanya, batasnya. Kita lanjut ke tanggal, terus tanggal lahir ya, tanggal lahir dia bisa pakai tipe data date, tanggal, kemudian jenis kelamin seks, varchar aja, varchar, double, ini varchar karena tidak double dan cukup satu. Misalnya kan dipload L atau P. Di sini aja prodi, terus ini buat foreign key-nya,
Kita tambahin lagi ID pendidikan. Oke, tipe datanya kita jaraknya kita samain sebelumnya, terus kita masukin foreign key, ID pendiri prodi, terus referensinya. Oke, kita masukin tabelnya prodi, kemudian nama kolomnya ID prodi, terus foreign key yang kedua itu si pendidikan, ID pendidikan. Yang kemudian seperti biasa kita kasih reference dari tabel mana. Di sini tabel pendidikan, jadi kita masukin nama pendidikannya. Kemudian sebentar, masukin lagi kolom tadi ID pendidikan. Oke, sudah. Kita lanjut untuk kita lihat dulu nih disuruh apa lagi. Oke, buat database dengan nama DPH. Berarti kita disuruh untuk mengisi data di tabel-tabel yang kosong ini. Berarti kita mulai dari mana? Kita masukin dulu insert dari jenjang, kemudian nama kolomnya cukup satu karena nama jenjang doang, karena untuk ID-nya itu sudah pakai increment atau bisa dibilang integer identity-nya. Di sini saya lagi masukin values. Oke, kita salin aja biar cepat. Nanti kita ganti nama-namanya. D3, 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 D4, D1, S1, dan sebentar S2, S2. Kemudian insert apa lagi? Ya, ini mas, kalau bisa dari produk itu yang dibawa ini itu mas. Kita pakai prodi. Kalau di 4% kan kita samain dulu kan yang tadi dari jenjang ke prodi. Kemudian kita masukin kolom nama prodi, akreditasinya, terus ada tahun di prodi dirinya, dan orange key ID jenjang. Di values untuk masukin values pada kolomnya. Oke, kita lanjut. Kurung, terus ketik, kemudian kita masukin itu misalnya dengan angka PL 111. Sebentar. Oke, namanya Ais. Kok nama sih? Oke, masukin
salah ya, ini bukan nama mahasiswa tapi prodi, jadi kita masukin aja nama prodinya teknologi apa ya, rekayasa bakat lunak misalnya, rekayasa. Kita kasih petik dulu, maaf tadi, teknologi rekayasa bakat lunak. Oke, kemudian kita samain aja, ketik akreditasinya tahun jadi 2023. Oke, lanjut, kita kasih petik sebagai D4. Berarti kita masukin poin 2 dari forensik, ID jenjang. Oke, di sini nama sudah dimasukin, kemudian akreditasi sudah, kemudian tahun berdiri sudah, kemudian forensik dari ID jenjang sudah. Lanjut, kita membuat insert lagi nih. Kira-kira kita masukin kita salin dulu, maaf, kan disuruhnya 4 ya, berarti saya salin dulu, saya benerin dulu kode-kode query-nya, yaitu kita butuhin manajemen informatika, nanti kita butuhin teknologi jaringan, kemudian nanti rekayasa elektronika. Cuma 4 aja sih untuk prodi ya, jurusan ini. Oke, prodi saya. Oke, di sini saya membedakan dulu. Elektronika sudah, ya kita tambahin supaya ini nama pendidikan, terus terus kita masukin T1, terus S2, kita sembari nanti kita ganti S2 S3. So, cukup, langsung aja kita lanjut ke selanjutnya. Kita buat insert untuk masukin data. Di sini kita masukin apa yang prodi udah, pendidikan udah, jadi tinggal masukin mahasiswa aja deh, mahasiswa. Oke,
Masukin values oke. Di sini Iya, di warningan. di table insert mahasiswa ini ada beberapa kolom ya. Saya buat di sini ada seperti nama masuk lahir, kemudian mahasiswa, namanya, oke. Sini nama email ya, kemudian PM PM sudah cepat, email TI pasti TI, ini pasti, dan ini atas nama Aisyah, dan masukin nama misalnya di sini ada Bantu, kita masukin Bantu nanti cek-cek dulu nih mahasiswanya nih, takut ada yang salah. Ini forensiknya merah, kita kelupaan status akademik, kita lupa masukin status akademik untuk datanya, kolom data, berarti kita masukin kolomnya nama status saja, dan values kita masukin deh nah inputannya, ketik terus status akademik ya, nama aktif misalnya, kemudian apa ya,
Jangan aktif lagi. Apa Oke, ini cuti misalnya. Cuti, kemudian apa lagi? Biasanya ada bagi mahasiswa yang melakukan yang terakhir itu biasanya tempat atau pindahnya. Oh ya, aku kurang mau ngomong tentang DO. Bisa juga mahasiswa itu kena DO makanya keluar. Oke, lanjut. Yang tadi kita skip dulu supaya nggak hilang, dan ke save. Kemudian si nama kita execute lagi biar nggak kelupaan. Terus insert into error karena masih ada yang nggak tipenya. Ini karena mana 16 kita coba execute. Untuk nama dosen kita cekin dulu apakah gelarnya benar. Setelah kita mau pakai dosen, apakah benar, kita buat lagi itunya dosen, mengisi tabel dosen, kemudian tanggal lahir, terus kemudian nanti ada lagi itu ID prodi, itu ID pendidikan, kemudian kita masukin values, Cenderung Rofianto, terus titik koma, terus sama dia kategorinya matematik. Iya. Oke. Dan di sisi sampai ke di pendidikan saya. Kita lihat dulu nama dosen. Sini tentang nama, terus nama gelar ya. Oke. Nanti kota udah masih bisa tanggal lahir ya. Tanggal lahir sendiri itu kalau nggak salah
misalnya asal aja deh 1990 bulan 1 bulan tanggal 1 terus mana ya? Kita masukin kolom-kolom, sini kita masukin kolom dan di sini ada foreign key-nya, jadi kita masukin 3 sama 1 itu dulu guys. Foreign key-nya insert sebagai nanti tuh deh, yang penting kita benar semuanya aja dulu, nama-nama dosen misalnya sini soalnya. Kemudian di sini kita salin aja untuk nama-nama ke namanya nama dosen. Oke, di sini saya salin aja beberapa nama dosen. Saya percepat supaya waktu dalam video ini tidak terlalu panjang gitu. Oke, ini merupakan data si apa namanya ini dosen, tabel dosen, beberapa nama tabel dosen, nama dosen-dosen. Sini website untuk melihat dosen di Pringela. Kemudian kita langsung aja deh. Tadi kan udah gelar, kota, sarjana, gelarnya dari prodi. Kemudian kita lanjut untuk membuat table lagi. Apa sudah habis tabelnya? Kita cek dulu dari nama table. Oh ya, ini pas Septa kita ganti tempat lainnya di Lampung aja deh. Dan saya nggak tahu tanggal lahir berapa. Ya, kita isi aja yang mendekati. Terus segini doang kan. Ini kan bisa melihat data-data terus di website masih. Oke, kita lanjut ke apa namanya
tadi query-nya. Query-nya sudah selesai untuk table mahasiswa. Kemudian di sini kita mencoba running. Oh ya, kalau dijangka tadi udah running, jadi nggak usah. Kita lanjut ke Prodi. Apakah sudah running tadi? Oke, berhasil running untuk Prodi. Kemudian di sini ada kriteria, kita coba lagi, berhasil. Dan pendidikan kita running. Setelah itu semuanya kita running. Oke, sudah saya running. Kemudian create table terus yang kita running juga. Oke, senca running. Terus running. Siswa oke, ngapain? Oh ya, langsung skip aja. Oke, mulai dengan siswa ini. Dari Jambi, ada dari Makassar. Udah saya buat. Oke, di sini kita disuruh untuk menambahkan tabel prodi. Bukan tabel, lebih tepatnya kolom pada tabel prodi, yaitu kita suruh menambahkan kolom proding. Oke, jadi di sini saya menambahkan jadi author. Untuk menambahkan, tambahin author table, terus prodi, kemudian add nama kolomnya prodi eng dan char untuk tipe datanya. Setelah itu kita running, execute dan sini.
Coba kita buka di table prodi. Apakah di sini terdapat kolom baru proding, dan kita disuruh untuk ubah nama status. Jadi exchange sp name status akademik status AK. Dan kolom Oke, di sini kita mau ganti nama kolom status, dan ya sudah kita ganti. Kemudian kita disuruh tipe data proding menjadi varchar. Proding tadi alter table prodi alter kolomnya apa tadi namanya, proding jadi varchar. Dan kita execute, berhasil. Yang terakhir kita disuruh di sini disuruh menghapus kolom baru proding, alter table proding drop kolomnya dan proding. Dan kita execute, berhasil. Jadi tabelnya pasti otomatis kehapus. Coba kita cek benar prodingnya sudah dihapus. Kita lanjut untuk praktik yang ke B di ML. Kita disuruh untuk mengisi data tabel. Kita sudah mengisi tadi, dan kemudian di sini kita akan mengganti nama, gelar dari salah satu dosen. Jadi gini,
kita buka ininya, apa namanya, SQL Server, kemudian apa ya, kita disuruh update ya, berarti kita menggunakan update dosen, kemudian set gelar ketik dulu, maaf. Where dimana kita beri mencari nama dosen yang main, diganti gelarnya. Sorry, ini harus petik satu dulu, titik koma, dan coba tes sama dengan apa ini maksudnya, set gelar where, oke. Nah, berhasil. Oke, lanjut kita membuat hapus prodi TRE salah satu kolomnya, berarti kita hapus nama mahasiswanya ya, delete from mahasiswa. Kita disuruh menghapus mahasiswa dari TRE, atau bisa disebut, atau bukan menghapus sih, mengganti. Jadi where id prodi sama dengan select id prodi prodi where, dimana nama prodi sama dengan teknologi apa ya, rekayasa elektronika. Ya, kita execute, hasil. Jadi kita sudah menghapus isi mahasiswa prodi, salah satu mahasiswa prodi yang ID mahasiswanya itu 16 ya, menghapus ID mahasiswa TRE yang ID mahasiswanya 16, yang ke-16. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan masing-masing tabel yang telah dibuat. Berarti kita menggunakan select, kita salin aja tadi, berarti sini select
cerita aja, banyak yang pastinya. Nanti kita ganti ininya, sorry. Oops. Prodi, jenjang, status, akademik, kemudian pendidikan, mahasiswa, kemudian dosen, sorry, sudah cukup segini. Lanjut kita execute. Nah, ini untuk hasil dari apa nih? Sorry. Hasil dari table-table dari prodi jenjang sampai ke dosen. Ini dari prodi jenjang status akademik pendidikan mahasiswa sampai ke dosen. Kemudian kita disuruh untuk sebentar ya. Kemudian di sini disuruh untuk menyajikan data kota, tempat lahir, dan sampai 10 ini sampai menentukan umur mahasiswa yang ada umur mahasiswa yang ke-19. Jadi langsung saja. Berarti untuk yang pertama tadi kita itu menentukan kota ya, kota. Untuk menentukan kota kita kasih Oke. Di sini kita coba untuk running dulu. Ini menampilkan kolom tempat lahir pada tabel mahasiswa, dan ini kita running dulu untuk terdapat kesalahan status
nama status apa, status akademik, status apa berarti nama status. Baiklah, nama. Oke, kita review. Terjadi kesalahan. Oke, sepertinya gagal untuk menentukan apa ini tadi, status jumlah mahasiswa berdasarkan status akademik yang ada pada mahasiswa yang terdaftar. Status akademik. Baiklah, kita lanjut ke bagian selanjutnya dulu. Menentukan data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi. Berarti di sini kita harus menentukan data program studi. Berarti kita menggunakan select lagi. Kita langsung praktekkan, misalnya di sini select prodi, nama prodi, kemudian kita bisa menggunakan count dan as untuk jumlah mahasiswa. Kemudian kita tambahin join untuk mahasiswa. Ini dia, kemudian ID prodinya, kemudian apa ya, kita tentuin dulu deh prodi, masukin prodi dengan grup, jadi kita menggunakan grup juga untuk prodi.
dan kita coba running. Nah, ini menampilkan sejumlah mahasiswa yang ada di dalam data dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian di sini kita lanjut lagi untuk data jumlah dosen berdasarkan prodinya. Berarti select sama dua. Kita ini aja, tinggal ganti nama, salin. Berarti nama prodi jumlahnya jumlah dosen dari tabel dosen pakai dosen. Oke, kita langsung running. Dan ya, ada 37 yang terdata di tabel SQL untuk penentukan prodi dosen. Dan di sini kita lagi masih banyak ya. Di sini selanjutnya itu ke jumlah mahasiswa jenjang diploma. Select count. Oh tidak, dianya oh ya benar, pakai count berarti. Jumlah diploma yang ada di dosen dan kita butuh join, ambil data dari prodi dan dosen. Di prodi dia sama dengan berapa? Prodinya itu kalau nggak salah ID prodi juga, dan kita cari grup. Dan ya, ini dia untuk tabel diploma pada dosen. Kemudian kita lanjut lagi, mahasiswa jenjang. Masih jenjang untuk diploma. Oke, kita salin dulu aja biar tidak lama. Select count as gini nih, berarti ini pakai mahasiswa dan ini ngambil tabel dari mahasiswa. Join lagi buat tentuin jenjangnya. Prodi dari ID jenjang ID jenjang
Kemudian tinggal where-nya deh, gimana where jenjang, sorry udah tampil jenjang dan kolom nama jenjang. Inputnya gini, kita ambil tadi diploma 3 sama diploma 4 deh. Oke, bagaimana hasilnya? Kemudian kita running. Oh, mahasiswa ya, columns. Ada yang typo, berarti kita pakai counts mahasiswa. Oke. Mahasiswa, jumlah diplomanya, kemudian oke. Coba kita running lagi, dan ya berhasil, ini menampilkan diploma mahasiswa. Dan kita lanjut, ternyata masih banyak ya. Mungkin ini nanti saya selesaiin dulu codingannya, baru saya terapin codingan mana aja yang sesuai, maksudnya codingan ini bagaimana, mungkin akan saya percepat dikarenakan karena durasi sudah melewati 1 jam, mungkin penjelasannya akan saya percepat. Di sini kan tadi sudah sampai ke 7 ya, data tentang sarjana terapan. Mungkin untuk codingnya itu yang ini dari select from mahasiswa. Di sini saya memperbaiki sebentar mahasiswa, dan coba kita running. Nah, ini untuk tabel mahasiswanya sesuai dengan perintahnya, yaitu D3 dan D4 jenjangnya. Dan selanjutnya itu disuruh untuk menantikan data dosen yang diploma jenjangnya. Baiklah, untuk codingannya itu seperti ini, sama menggunakan select from, join, dan on. Kemudian ditentuin deh inputannya D3 sama D4. Selanjutnya kita execute. Untuk nama-nama jenjang pada dosen itu sudah ditampilkan seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya itu data dosen jenjang sarjana terapan, disuruh untuk jenjang lagi D4 sarjana terapan. Berarti di sini kita sama, tinggal ganti inputannya aja, dan hasilnya seperti ini. Untuk jenjang sarjana terapan yang ada di dosen, jadi dia akan menampilkan dosen mana yang mempunyai jenjang D4 atau sarjana terapan. Kemudian yang terakhir itu disuruh untuk data mahasiswa yang umurnya 19 tahun. Berarti ini codingannya nih, kita tes, dan ya ini untuk data mahasiswa di atas 19 tahun. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ingin disuruh buat dokumen SQL. Akademik, berapa kombinasi relasi dua tabel yang dapat dibuat, data apa aja yang dapat disajikan, dan bagaimana aplikasikan itu untuk penyajian data tersebut. Oke, untuk yang 6A ini codingannya, query-nya sudah saya buat, yaitu seperti ini. Jadi kita tinggal execute, dan ini dia hasilnya. Seperti yang diharapkan dari BPP
subpoint A ini. Kemudian kita lanjut ke subpoint B-nya, yaitu kita disuruh mengimplementasikan kondisi menggunakan left join. Oke, di sini saya sudah buat untuk query-nya left join, dan untuk hasilnya seperti ini tampilannya. Oke, dan selanjutnya di sini C, kalau usah digunakan right join akademik sama SQL. Nah, untuk C sudah saya buat, itu kita menggunakan right join. Hasilnya seperti ini. Dan kemudian di sini terakhir itu kita disuruh untuk menggunakan full join pada dua tabel. Full join di sini saya sudah membuat juga, untuk hasilnya seperti ini. Kita execute nih tabel-tabelnya, dan yang selanjutnya itu ada E, disuruh menggunakan union. Nah, di sini saya sudah membuat, tapi di sini tuh agak ada yang sedikit error sebenarnya. Coba kita running aja. Sebelumnya ini terdapat errornya karena harusnya saya menggunakan as juga, dan ya saya perbaiki sebelumnya. Nah, di sini sudah benar ini untuk tampilannya. Dan kemudian di sini yang ketujuh, kita disuruh untuk menampilkan data 5 mahasiswa secara berurut. Berarti di sini saya sudah membuat kodenya menggunakan arch, bukan distinction, kurang lebih itu. Dan untuk kodenya hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini menampilkan program studi yang tidak memiliki mahasiswa. Di sini saya sudah membuat yaitu menggunakan left join sama null. Jadi ya tampilannya tidak ada di mahasiswanya, masih prodi yang tidak ada mahasiswanya gitu. Sedangkan yang satunya ini disuruh menampilkan status akademik yang dimiliki mahasiswa. Ini menggunakan tidak perlu menggunakan null karena menampilkan yang ada. Jadi di sini kita execute. Ya, ternyata masih error untuk penamaan distinction kolom pada status akademik. Saya pun tidak tahu kenapa kolomnya namanya status akademik. Coba kita running dulu ke status AK. Oke, sudah dimasukin semua kok, tapi kenapa masih error ya? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja, coba lagi. Apakah berhasil? Ini masih tidak bisa. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja yang ke selanjutnya, menampilkan dosen yang menampilkan mahasiswa tahun 2023 sampai 2025. Di sini saya sudah buat kodenya, ini berhasil. Coba kita execute. Nah, ini dari tahun 2003 sampai 25 untuk mahasiswanya. Kemudian di sini untuk menampilkan dosen tanggal lahir sampai segitu ya, 1976 sampai 1995. Ini sudah saya buat untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan select dan from kemudian where.
Firmware itu pasti gitu, yang penting itu Bedwin ini. Oke, di sini saya ingin running dan ini hasilnya. Oke, kemudian di sini apa lagi? Kita menampilkan dosen data tempat lahirnya yang belum diisi, berarti kita menggunakan 0 karena kosong, dan ya ini hasilnya kosong, dan disuruh jumlah mahasiswa masing-masing prodi. Ini kita menggunakan left join untuk kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, jumlah mahasiswanya per prodi. Kemudian apa lagi? Kemudian disuruh menampilkan 3 mahasiswa D3 dan dosen S2. Berarti kita double-nya banyak nih ya. Kita butuhin join ya lumayan 3, dan label asalnya dosen sama mahasiswa. Untuk runningnya seperti ini. Nah, gini, dosen sama mahasiswanya. Dan selanjutnya jumlah mahasiswa masing-masing program studi. Sebenarnya tadi udah deh, nggak apa-apa. Untuk soalnya kodenya seperti ini. Jumlah-jumlahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar dosen, nama dosen dan umur. Berarti kita pakai ini. Untuk kodenya sudah saya buat, yaitu date dan untuk tanggal, dan get date-nya untuk umur. Untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih hampir sama saya penamakan tanggal lahirnya. Dan selanjutnya di sini disuruh untuk mahasiswa dengan huruf kapital ya. Oke, di sini saya sudah buat sih kodenya, ini hasilnya. Nah, huruf-huruf kapital, dan sini daftar dosen dengan huruf kecil. Berarti kebalikannya, pakai lower. Untuk kodenya seperti itu dan hasilnya seperti ini. Nah, huruf-huruf kecil, lower, low. Oke. Kemudian di sini disuruh menampilkan mahasiswa dengan huruf kapital. Kurang lebih sama seperti tadi yang kode sebelumnya, yaitu pakai upper, dan hasilnya seperti ini, huruf kapital. Oke. Hasilnya nih, tabelnya huruf-huruf kapital. Dan ini saya juga sudah buat sih tadi, nyesuaiin varchar-nya, karena bisa dibilang tadi tuh ada yang kurang, jadi saya ganti, mencoba-coba ganti gitu. Misalnya di sini kita tes deh, mau nyoba ganti varchar atau jumlah kolomnya di tabel mahasiswa. Di sini kita kasih 200 aja deh. Berarti inputannya ini bisa sampai 200 kata gitu. Dan ini saya juga mencoba untuk nyoba tabel dosen, bisa. Tapi kita tidak perlu untuk menghapus karena kita sudah menginputkan data yang lumayan banyak tadi. Oke, mungkin itu saja percobaan praktikum ke-7 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.